عمر الشاتري ومشايخه وتلامذته وأنهى عنه وإلى جميع العلماء والأولياء والصالحين ومؤلف الكتب النافعة من مشارق الأرض إلى مغربها وإلى أولياء أهل البلدة وعلمائها وصلاحائها وإلى أرواح والدينا ومشايخنا ومن أحسن إلينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة والجنة ويختم لنا ولكم بالحسنى في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Asy-Syarikah ya. Nafis kemana? Keluar. Asy-Syarikah. Sebelum kita lanjut ke syarikah, kita lengkapi keterangan yang tadi masalah istibdal ya, istibdal. Istibdal tadi apa? Bai'ud dain bi ghairi dain liman huwa alaih. Menjual dain dengan selain dain kepada apa? Orang yang punya tanggungan itu ya. Nah, iya. Sakarepe. Ya sing duwe piutang, sing duwe piutang sapa? Sing duwe piutang, sing duwe utang apane kate ngedol, duduk hae. Yang punya piutang yang menjualnya itu. Jadi bai'uddain istibdal bai'uddain liman huwa alaih itu ada yang sah, ada yang enggak sah. La yasihhu al-istibdal. Fi 1 Al-Muslamfah Ra'su malis salam. Al-Musnan.
Ini secara global hukum istibdal tadi. Hukum istibdal. Boleh enggaknya istibdal, ya ini kesimpulannya. Ada yang sah, ada yang tidak sah. Itu. Sambil antum menulis sambil terangkan. La yasihul istibdal fi satu al-muslamfeh. Muslamfeh diganti. Kemarin kita bahas akad salam. Misal ana akad salam mobil. Anak akad salam mobil seharga 300 juta. Diterangkan sifat-sifat mobilnya detail. Ini uangnya 300 juta. Uangnya 300 juta ya. Nah, itu. Kemudian serahkan sebulan lagi. Mobilnya misalnya mobil Innova. Mobilnya mobil Innova seharga 300 juta, serahkan 1 bulan lagi. Belum jatuh tempo anak ngomong, ganti wis, jangan Innova, diganti Pajero misalnya. Apa boleh? Enggak boleh. Karena Innova ini den yang berupa muslam feh. Dan yang berupa muslam feh tidak bisa di istibdal. Wadah, tidak bisa di istibdal. Kalau ingin ganti gampang, ya difasakh aja akad yang awal. Ya, kan akad salam ini sama seperti akad lazim minat tarofen. Tidak bisa dibatalkan sepihak. Tapi kalau dua belah pihak membatalkan, sah apa enggak? Sah. Ya batalkan akad yang awal, difasakh. Ganti akad salam baru Pajero, bukan Innova. Tapi kalau langsung akad yang awal Innova, kemudian diistibdal ganti Pajero, nggak bisa. Muslam feh tidak bisa diistibdal. Kedua, Ra'sul Mali salam. Ra'sul malnya salam itu juga tidak bisa diganti. Dan antum tahu syaratnya Ra'sul mal harus diserahkan apa? Di majelis akad ya. Harus diserahkan di majelis akad, harus dikobet di majelis akad. Nah, Ra'sul Mali salam ini sebelum diserahkan ingin diganti. Asalnya bayar, jadi akad salam mobil Innova dengan Ra'sul Mal 300 juta. Sebelum 300 juta diterserahkan, wes jangan bayar full uang wes. Ra'sul Malnya jangan uang 300 juta. Sawah inti aja ya. Sawah inti berikan karena tak kasih Innova nanti ya. Nah itu. Diganti. Apa bisa Ra'sul Mal salam diganti? Nggak bisa. Padahal Ra'sul Mal salam ini kan sama dengan saman statusnya kalau dalam nggak bisa ini ya. Ra'sul Mal salam tidak bisa di istibdal. Itu. Sehingga tuh. Itu. Belum ngopi kayaknya ya. Itu. Kemudian yang ketiga, musman. Kita tahu kemarin di awal bab faham perbedaan musman dan saman itu penting. Kenapa? Karena ada perbedaan hukum. Kalau saman bisa di istibdal atau i'tiyad. Istibdal atau i'tiyad. Kalau musman nggak bisa lah ini. Musman nggak bisa di istibdal. Sawa'un kana muayyanan atau fiddimah. Baik muayyan atau fiddimah. Kitab ente yang ini tak beli 100.000. Udah, ya khair, qabil tuh. Oh ganti jangan kitab itu, kitab yang lain, tidak bisa. Ya. Musman tidak bisa, muayyan ini ya, di istibdal nggak bisa. Fiddimah nggak bisa juga. Musman yang fiddimah nggak bisa juga diganti. Misal, anak akad mausuf fiddimah, syai'in mausufin fiddimah kepada Jelani, ana beli ke inti, nggak harus ada barangnya, inti carikan nanti. Pokok ana beli, bukan salam ya. Ana beli kitab Yaqutun Nafis cetakan Darul Minhaj, kertas warna krem, sampul kaku, keluaran tahun 2023. Ana butuh 10. Ini uangnya 1 juta. Ini uangnya 1 juta. Ini B apa salam? B mausuf fiddimah. Ini uang saman. Kitabnya musman. Den apa enggak? Den, karena mausuf fiddimah. Udah, setelah selesai akad, Jelani pergi, tak telepon. Jelani, anak tadi beli Yakut ya, ganti wes, jangan Yakut. Ganti kitab yang lain, kitab Umdah misalnya. Harganya, walaupun harganya sama, nggak bisa. Musman yang baik muayyan atau fiddimah nggak bisa diganti.
Kalaupun gagal, ya gagalkan aja dengan cara iqalah ya. Dibatalkan dulu akad yang awal, kesepakatan berdua ya. Kesepakatan berdua dibatalkan. Setelah itu akad baru. Jangan akad yang awal gak dibatalkan terus minta ganti, tidak bisa itu. Istibdal musman baik muayyan atau fiddimah sama-sama gak bisa. Lah kalau saman masih tafsil. Saman kalau muayyan gak bisa diganti. Saman yang muayyan gak bisa diganti. Pokok semua yang muayyan itu dalam semua bab itu gak bisa diganti. Saman muayyan diganti gak bisa. Ana beli kitab ente itu atau kitab fiddimah, kitab ini atau kitab yang seperti ini. Beli ke ente kitab ini muayyan berarti, atau kitab seperti ini berarti mausuf fiddimah. Ini uangnya belum tak serahkan. Kemudian ente nelpon, uangnya yang tadi itu diganti aja, jangan uang, tukar kitab dengan kitab aja. Saman muayyan di istibdal nggak bisa, la yasih. Kalau saman fiddimah ini juga tafsil sian. As-saman as-sabit fiddimah qabla luzumil akad. Saman fiddimah kalau akadnya belum lazim juga tidak sah diistibdal. Kita tahu B itu lazim kapan? Setelah habisnya khiyar, baik khiyar syarat, khiyar majlis ya. Kalau itu sudah habis maka lazim. Sebelum itu belum lazim. Selama masih ada khiyar, antum istibdal saman fiddimah nggak bisa. Kapan bisa? Ini yasihul istibdal fi zaman as-sabit fi dhimma ba'da luzumil akad. Kalau akadnya sudah lazim, sudah enggak ada masa khiyar, saman fi dhimma diganti. Boleh. Contoh, saya beli kitab ente itu, iya ini seharga 200.000, nggak tak tentukan uangnya, berarti sabit fit dhimma. Selama masih di majelis berarti masih ada khiyar, atau selama masa khiyar syarat, ada perjanjian syarat 3 hari misalnya, selama masa khiyar ente minta ganti, jangan dibayar fulus 200.000, dibayar HP saja, HP didut-didut misalnya ya, yang seharga 200 ribuan, nggak bisa. Kenapa? Walaupun fiddimah tapi qabla luzumil akad. Tapi kalau sudah pisah dari majelis dan tidak ada khiyar syarat, maka bisa diganti. Minta ganti bisa. Bisa, bukan harus. Kalau saya setuju, iya. Kalau saya nggak setuju, nggak bisa. Paham ya? Kenapa? Istibdal itu apa tarifnya? B apa bukan? Bai'uddar liman huwa alaih. Innamal bai'u antarotin. Kalau itu dari itu nggak bisa ya. Artinya bisa kalau seandainya sama-sama ridho. Jadi istibdal saman fiddimah sah kalau ba'da luzumil akdi. Ada luzumil akdi. Wadah. Udah. Kemudian yang kedua, yang sah diistibdal, kullu dainin laisa bi samanin wala musman. Kalau kita teliti dari atas, semuanya ini muter-muter di saman sama musman. Muslam feh, musman. Rasul mali salam, saman. Ini musman, ini saman, ini saman, ini saman. Dari tadi muter-muter di saman sama musmannya. Nah selainnya itu, dan kan tidak mesti itu ya. Bisa jadi dari kordu. Qard, kemarin kita belajar bab qard, itu bukan saman, bukan musman. Anak utang uangnya 100.000, udah anak dikasih utangan 100.000. Kemudian mau anak bayar, ente bilang jangan dibayar uang wis, bayar kitab aja. Nah, ini namanya apa? Dan yang laisa bisamanin wala musmanin. Sah gak diistibdal? Sah. Ya, sah di istibdal. Nanti jangan dibayar uang, dibayar kitab saja utangnya. Ya, ini boleh ini. Bayar madu aja sak botol. bayar madu sak botol. Boleh ini. Pokok bukan saman, bukan musman. Itu bukan saman, bukan musman. Boleh kayak kordu, kayak ongkos sewa yang belum dibayar ya. Ongkos sewa yang belum dibayar yang fiddimah bisa diganti. Kemudian misalnya ada orang merusak barang, misal Haidar ngerusakkan HP-nya Jelani, jatuh pecah, wajib ganti. Ganti apa? Harganya, bukan ganti HP, ganti harganya yang normal. HP kayak ini pasarannya berapa? 500.000. Berarti siapa? Haidar wajib ganti uang 500.000. Kalau diistibdal jangan uang wes, belikan HP aja yang mirip-mirip kayak gini. Kalau mau tidak apa-apa, tapi kalau tidak mau ya dia wajibnya hanya uang.
Kalau diganti HP, ndak wis jangan, inti kan rusak HP, jangan diganti uang, ganti HP aja. Ya kalau si Haidar mau ya ndak apa-apa, ganti ya. Kalau ndak mau ya wajibnya uang, wadah ya. Nah ini, jadi semua den yang bukan saman, bahkan bukan musman bisa diistibdal. Tapi sekali lagi istibdal itu ya, ini bisa. Apa mesti sah? Ya harus memenuhi syarat B. Untuk yang ini jelas tidak sah ini. 1, 2, 3, 4, 5 ini tidak sah. Untuk yang ini, yang di bawah ini 6, 7 ini sah kan ya? Sah bukan berarti tanpa syarat. Sah ya kalau memenuhi syarat B. Karena istibdal itu bai'udan liman huwa alaih, sah tapi harus memenuhi syarat B. Kalau iwatnya itu barang ribawi, ya ada tambahan syarat jual beli barang ribawi dan demikian seterusnya. Wadah ini? Sudah catatannya selesai. Nah, sekarang tak kasih keterangan yang lain. Sudah ini ya? Sudah. Sekarang ganti pembahasan yang masih ada hubungannya juga dengan pembahasan tadi siang. Tadi siang kita bahas apa? Domannya. Doman itu ada yang namanya doman den, ya kan? Doman den. Haidar punya utang ke Jailani. Itu terus saya jadi domin, saya nanggung utangnya, saya tanggung jawab atas utangnya Haidar. Nah, ana bayari. Lunas, hutangnya Haidar lunas. Lah, saya boleh minta ganti pada Haidar apa enggak? Boleh rujuk pada Haidar apa enggak? Boleh aja biar enggak ngantuk ya. Nah, bingung kepikiran utang nanti ya. Boleh rujuk enggak saya kepada Haidar? Kalau Haidar yang lunasi sudah, anak enggak ada urusan. Memang itu yang punya utang, itu tidak usah minta ganti ke anak. Itu yang utang kok minta ganti ke anak ya. Tapi kalau ada yang bayar, ada kalanya boleh minta ganti, ada kalanya tidak. Seperti apa tafsirnya? Ini penting juga ini. Orang bayari utangnya orang itu. Nah, ini boleh minta ganti apa enggak? Nah, kayak antum beli barang online, pembayarannya sistem COD. Berarti antum punya utang apa enggak? Punya. Barang udah kirim antum belum bayar ya? Utang. Jalani beli COD. Utang. Ya, jalani beli barang COD. Pas kurirnya datang, jalani enggak ada. Jalani di hamam atau sedang keluar, diterima Haidar, dibayari. Berarti ini bayari utangnya orang. Habis ini loh barangnya. Loh, orangnya mana kurirnya? Udah, lo kan COD, sudah tak bayari tadi. Oh, alhamdulillah, jazakallahu khair, terima kasih. Apa boleh kayak gitu itu? Apa boleh minta ganti? Jazakumullah khair, masya Allah, itu thayyib, tak doakan dapat Lailatul Qadar ini. Apa bisa kayak gitu? Ini kan bayari utangnya orang lah. Hukum bayari utangnya orang ini boleh minta ganti atau tidak? Ini penting apa enggak? Penting ya. Ini ada tafsirnya. Pertama, man ada bayari daina ghairihi bidomanin, pakai akad doman. Tadi kita sudah bahas akad doman, bayari utangnya orang tapi sebelum bayari sudah ada akad doman. Ada kalanya tanpa akad doman. Jadi yang pertama yang ini, man ada daina ghairihi bidoman, boleh rujuk apa tidak? Satu.
Ini kalau ada doman. Yang tanpa doman nanti setelah ini dihapus, setelah diterangkan. Kelihatan kamera tulisan. Biar bisa lihat nanti. Kata apa akan bisa disuruh. Man adda daina ghairihi bidhamanin. Kalau ada orang melunasi utang orang lain. Haidar punya utang ke Jailani 1 juta. Ana yang lunasi. Ada kalanya saya ngelunasi ini setelah sebelumnya ada akad doman atau tanpa ada akad doman. Sekarang yang ada akad domannya dulu, karena kita ini kelanjutan atau pengembangan dari pembahasan akad doman. Kalau ada akad domannya, maka tafsil. Pertama, idza wujidal idnu fid domani wal ada falahur rujuk. Kalau domannya anak izin ke Haidar, pas ngelunasi izin lagi. Haidar, ente punya utang ke Jailani, anak doman ya, anak yang tanggung jawab ya. Ya khair. Udah, ini domannya dapat izin. Setelah doman tak lunasi. Ini anak mau ngelunasi ya, utang ente ke Jailani. Oh ya khair. Itu ketika doman dapat izin, pas melunasi dapat izin. Doman belum tentu langsung melunasi. Doman ini kan akad pertanggung jawaban. Habis itu kan bayar lah, bayar ini ngelunasi ada. Pas akad doman minta izin, pas dapat izin, pas ngelunasi dapat izin, boleh anak rujuk ke Haidar. Mana? Ganti. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, idza wujidal idnu fid dhamani faqat falau rujuk. Pas doman izin, pas bayari enggak ngomong-ngomong. Ana ngomong, Haidar, ente punya utang ke Jailani 1 juta. Iya. Ana yang doman ya. Ana domin ya. Iya. Fadal. Nah, udah, domannya dapat izin. Habis itu Haidar pulang. Haidar pulang tak bayari Jailani. Ini ana ngelunasi utangnya Haidar. Nggak ngomong-ngomong, pas ngelunasi nggak minta izin. Boleh rujuk? Boleh. Rujuk boleh. Kenapa? Ketika dia ngizini anak untuk doman, ya itu berarti juga ngizini untuk melunasi, paham ya? Makanya boleh rujuk. Ini global ini sebenarnya, kalau antum perdalam lagi ke kitab-kitab yang luas, ada beberapa tafsir lagi. Cuman ini untuk maklumat awal aja dulu ya. Nanti dikembangkan. Ya, nanti dikembangkan. Kemudian yang ketiga, idza wujidal idnu fil ada'i faqat fala ruju'a lahu illa idza syarata rujuk. Ini ada doman. Pas doman ndak izin. Ana dengar kalau Haidar punya utang pada Jailani. Ana ngomong ke Jailani, "Jailani, Haidar punya utang ke ente." "Iya." Ana domin. Ana domin, ana yang doman. Itu. Ndak minta izin ke Haidar, pas doman ndak minta izin, tapi pas ngelunasi baru minta izin. Setelah ngomong ke Jailani, ana yang domin utangnya Haidar, tanpa minta izin ke Haidar. Setelah itu pas mau melunasi ditelepon, "Haidar, ente punya utang ya ke Jailani 1 juta." "Iya bener, tak lunasi ya. Tadi ana udah doman ngomong ke Jailani, sekarang tinggal lunasi, tak lunasi ya." "Ya khair, fadal, dilunasi." Ngomong gitu aja. Idza wujidal idnu fil ada'i faqat. Pas ngelunasi ada izin, pas doman ndak minta izin, ya apa? Fala ruju'a lahu, saya ndak boleh rujuk. Walaupun ketika ngelunasi minta izin, ada doman kemudian ngelunasi, domannya ndak minta izin, pas ngelunasi minta izin, ndak boleh rujuk illa idza syarata rujuk, kecuali ada perjanjian untuk rujuk. Jadi pas doman ndak minta izin, kemudian pas mau ngelunasi minta izin, "Haidar, utang ente tak lunasi ya ke Jailani." "Ya khair, fadal, tapi rujuk lo anak lo ya, bukan ngelunasi gratisan ini, tak lunasi sementara, nanti anak minta gantinya ke ente." Ada syarat rujuk baru boleh. Kalau udah ngomong-ngomong kayak gitu ya jazakumullah khair, semoga ente dapat Lailatul Qadar. Itu. Nah, harus ada syarat rujuk itu. Nah, kemudian yang keempat, idalam tujad al idnu fid dhaman wal ada fala ruju'a lahu.
Doman tidak minta izin, ada tidak minta izin, tidak boleh rujuk ini. Jadi anak tahu Haidar punya utang pada Jailani, punya utang pada Jailani. Tidak ngomong-ngomong ke Haidar, anak wis, Jailani, Haidar punya utang ke inti 1 juta. Iya benar, anak doman. Ini anak lunasi. Anak yang doman ini langsung dilunasi juga. Ya, langsung atau enggak langsung, enggak harus langsung ya. Yang jelas anak doman utangnya Haidar ndak minta izin pas doman. Ngelunasi ndak minta izin ke Haidar. Pas doman ndak ada izin, pas pelunasan ndak ada izin. Fala rujuk lahu. Anak ndak bisa rujuk ke Haidar. Haidar, bekhair. Itu. Bekhair ini. Itu ngantuk. Ya wis, biar gak ngantuk tak kabari inti. Utang itu ke Jailani lunas. Lu kok bisa? Iya, sudah lunasi. Kok gitu? Iya tadi anak kedoman sama Jailani. Kemudian sudah tak lunasi juga. Oh ya khair, jazakallahu khair, semoga dapat Lailatul Qadar antum ya. Loh gantinya enggak ada. Anak antum doman enggak ngomong ke anak, ngelunasi enggak ngomong ke anak. Ya sudah balasannya Lailatul Qadar insyaallah ya. Jangan berharap fulus. Pak deh, enggak bisa rujuk sudah. Sudah ya? Sudah ini? Nah itu. Sekarang kita beralih pembahasan man atta daina ghairihi bila doman. Nggak ada, ini ada akad doman dulu baru dilunasi. Sekarang melunasi tanpa ada akad doman, yang lunasi gitu aja, tanpa ada akad doman. Ini man adda daina ghairihi bila dhaman. Ya kayak kasus COD tadi itu ya. Nah, itu. Jadi barang siapa melunasi utangnya orang lain tanpa didahului akad dhaman, langsung dilunasi gitu aja. Langsung dilunasi. Boleh rujuk apa enggak? Tafsirnya ada 3. 1. Idza lam yujad al-idnu fil ada' fala ruju'ah.
Nggak minta izin dulu, tiba-tiba dibayari. Oh ya khair, jazakumullah khair. Gitu. Jailani beli barang via online sistem COD. Berarti Jailani punya utang. Barang datang diantar kurir, Haidar yang nerima dari kurir. Jailani di hammam atau tidur. Nah itu, Jailani di hammam atau tidur. Diterima sama Haidar. Ada paket untuk Jailani. COD 500.000. Oh gitu ya. Waduh di hammam ini apa ya? Atau tidur, tak bayari dulu aja. Nanti minta ganti. Ya. Tak bayari dulu, nanti minta ganti. Bangun dikasihkan Jailani, fadhal. Paket ente datang. Loh. Kapan tadi? Lo COD ini. Sudah anak bayari tadi. Sudah anak bayari. Oh ya khair, jazakallahu khair ya. Masya Allah dapat THR menjelang hari raya. Barokahnya tidur ya. Barokah tidur dapat THR. Lo enggak, anak bayari nanti anak minta ganti. Lo itu bayari izin ke anak apa enggak? Enggak. Ya sudah, fala rujuk. Ya, man ada izin apa enggak ini? Enggak, itu lo tidur kok. Tidur gak dimintai izin, hati-hati bayar COD kecuali antum siap tabarruk ya. Minta izin dulu, bangun siraman kalau udah bangun ya. Nah, itu nggak bangun ya wes balik opak nanti kesini lagi. Kalau 20.000 nggak apa-apa, 500.000 ya itu nggak apa-apa, dunia hakir ya. Wadi dunia dania itu hawadis hakira, dunia kullu hakira ya. Itu 20.000 sama 500.000 sama-sama hakir ya. Dunia seisinya hakir ya. Itu tidak ada rujuk, tidak minta izin nanti, tidak minta izin. Ini tidak ada. Jadi Jailani tidak ada kewajiban untuk ganti. Ya khair, jazakumullah khair. Itu tidak ada kewajiban. Udah. Ini nomor 1. Nomor 2, idza wujidal idnu fil ada bisyartir rujuk. Idin dan idin yang ada syarat. Nanti minta ganti loh anak ya. Nah itu. Jailani di hammam. Jailani, paketnya datang. Oh ya khair, tolong terima dulu ya. COD nih. Tolong bayari wis, nanti ganti tak ganti. Nah, ada izin untuk bayari dan ada perjanjian kan ganti, perjanjian rujuk. Idza wujidal idnu fil ada, bayarinya izin dengan syarat kan ganti rujuk. Tak ganti nanti bayari dulu, nanti tak ganti. Baik Jailani yang ngomong atau Haidar yang ngomong, tak bayar dulu ya, tapi anak minta ganti nanti. Ya khair, fadhol. Itu bayarkan. Nah, fa'adda la biqasdi tabarru falahur rujuk. Haidar bayari dan tak ada tujuan tabarruk. Tujuannya memang minta ganti atau tidak terbayang apa-apa pas bayar itu ya, kosong pikirannya. Yang jelas tidak ada tujuan tabarruk, ngelunasi tanpa disertai tujuan tabarruk itu gratisannya, itu ngasih gratisan, boleh rujuk. Tapi kalau niatnya tabarruk, walaupun tadi izin dulu, wis tak gratisi anak, tak bayari anak, tak usah minta ganti. Hati-hati ngomong kayak gitu niatnya. Tidak ada yang tahu kecuali malakan. Kecuali 2 malaikat raqib atid sama malaikat raqib atid. Yang kanan raqib atid, yang kiri raqib atid ya. Bukan 1, 2. Nah, itu. Lek 1 9 malaikat yang wajib diketahui namanya ya. Itu 10 kan. Nah, yang kanan namanya raqib atid, yang kiri raqib atid. Bukan kanan raqib, kiri atid. Sama-sama raqib atid, namanya sama. Yang ketuanya yang kanan, yang kiri anak buah. Yang kanan untuk nyatet pahala, tidak usah izin ke yang kiri. Yang kiri untuk nyatet maksiat, izin dulu. Dan tidak diizini sama yang kanan. Tunggu 6 jam. Kalau ada orang maksiat, malaikat kiri mau nyatet, malaikat kanan catat ya. Stop, tunggu sampai 6 jam. Barangkali tobat. Kalau dalam 6 jam tobat, tidak jadi catat maksiat, jadi catat pahala. Syuf, luasnya rahmat Allah ya. Maksiat nggak dicatat maksiat, malah catat pahala. Nah, itu kalau 6 jam tobat, maksiat tidak jadi dicatat, justru dicatat kanan, catat pahala tobatnya. Dosa maksiatnya hilang, nggak ada, nggak kecatat. Bukan dihapus, nggak kecatat. Justru catat pahala. Tapi kalau 6 jam tidak tobat, udah malaikat kanan ngomong, ayo uktub sayyi'ah wahidah. Catat 1 kejelekan, 1 maksiat, jangan banyak. Beda kalau hasanah, al hasanatu bi asyri amsalihha minimal. Gitu.
Kalau maksiat uktub saya wahida. Kemudian didoakan jelek sama malaikat. Arrohanallah minhu. Semoga cepat mati biar kita tidak tersiksa oleh orang ini. Kenapa? Orang maksiat itu mengeluarkan aroma yang sangat busuk menyakiti malaikat yang ada di sekitarnya itu. Karena itu didoakan jelek, doakan cepat mati. Uktub sayyi'a wahida arrohanallahu minhu. Semoga kita segera dibebaskan dari orang kayak ini. Itu. Nah, jadi ini Haidar sudah ngomong tadi ya, tak bayari dulu ya, tapi anak minta ganti nanti. Ya khair fadol. Datang ke kurirnya, bayari. Tak gratis ya, enggak usah minta ganti nanti. Dalam hati enggak ngomong ke siapa-siapa. Enggak usah wis. Ramadan Karim. Ya, itu Ramadan Karim. Bayari dalam hati dia itu, enggak ngomong ke siapa-siapa. Habis itu dikasihkan ke Jelani. Fadol, ini loh. Berapa COD-nya tadi? Sudah dibayar? Sudah berapa? 200 tadi. Fadal ini. Lihat uang, lupa sama Ramadan Karim ya. Wah, 200.000. Ya wis ini enggak boleh, haram ya. Enggak boleh rujuk. Antum sudah niat tabar udah bisa. Enggak ada yang tahu, enggak ada yang ngomong ya. Anak enggak ngomong apa-apa. Koset. Ibaratnya kok alibranya bil koset. Jadi kalau antum bayarnya enggak ada tujuan tabarruk, maka boleh rujuk. Jangan kosetnya berubah gara-gara kelihatan fulus. Nomor 3, idza wujidal idnu mutlaqan. Ada idin mutlak. Artinya mutlak ini tidak dikasih embel-embelan, tapi ganti loh ya nanti itu. Ya kayak tadi itu contohnya, Jelani pakai ente datang itu loh. Iya nasi repot ini dimasak, ini gosong ditinggal nanti. Tolong ente terima. Bayarkan dulu wis. Bayarkan. Tolong terima, bayarkan. Tidak ada, nanti tak ganti, tidak ada syartur rujuk. Pokok bayarkan gitu aja. Tolong terima, bayarkan. Maka Haidar ke depan fa'adala bikasih tabarruk, dibayari dan tidak disertai tujuan tabarruk. Boleh rujuk. Wadah ya? Nah, ini hukum tafsilnya melunasi hutang orang lain boleh rujuk atau tidak. Tadi itu ada kalanya didahului akad doman dulu, ada kalanya tidak didahului akad doman. Kemudian tadi juga yang tidak kalah penting tafsilnya istibdal tadi. Istibdal yang sah ada berapa, yang tidak sah berarti tadi ada 5. Istibdal yang sah ada 2. Itu penting itu. Ini Al-Fakir wallahu alam sebatas sampai saat ini ndak ada yang nulis kesimpulan itu ringkesan. Al-Fakir dulu ngeringkes dari Tuhfa, dari macam-macam, dari Mughni, dari hasyiah-hasyiahnya itu tak rangkum waktu daras di Ahqaf dulu itu. Ternyata habis itu daras sama Habib Bakar Bil Fakih di Rubat ada kesimpulannya di Hasyiah Jamal yang apa? Yang ada kesimpulannya di Hasyiah Jamal itu yang bukan yang pelunasan hutang, yang masalah istibdal. Yang masalah istibdal itu ada kesimpulannya di Hasyiah Jamal. Al-Fakir tahunya setelah buat ringkesan itu. Nah, di Hasyiah Jamal ada kesimpulannya. Tapi kalau yang den itu Al-Fakir dulu ngerangkum sendiri dari Tufa, dari Syarwani, dari Mughni. Itu tak rangkum. Sebenarnya masih ada koyit-koyit, cuman ini globalnya kayak itu tadi ya, kayak itu tadi. Kita baca satu fasal aja. Nah ini singkat, ini syarikah ini. Asy-syarikah. Qala rahimahullah asy-syarikah. Asy-syarikah itu lughatan al-ikhtilat, campur. Percampuran. Itu namanya asy-syarikah. Lughatan. Wa syar'an aqdun yaqtadhi thubutal haqq fi syai'in litsnaini fa aktsar ala jihati syuyu'. Tak kasih gambaran global dulu. Setelah itu kita baca bisa cepat. Syarikah itu apa? Ya syarikah. Nama lainnya mudharabah. Yang apa? Mudharabah itu qirad, beda ya. Mudharabah itu qirad. Mudharabah itu nanti qirad. Beda. Syarikah. Syarikah itu ya kerjasama, kongsi, perserikatan. Artinya apa? Ada dua orang urunan modal, kerja bareng dengan dua modal itu ya. Jadi dua orang, satu punya modal 50 juta, satunya punya modal 100 juta.
dicampur untuk dibuat kerjasama. Ya, kerjasama. Baik dua-duanya sama-sama kerja atau satunya yang kerja. Baik dua-duanya yang kerja atau satu orang yang kerja. Yang penting sama-sama mengeluarkan modal. Beda sama kirot nanti. Kalau kirot itu satu modal, satunya kerja tanpa modal. Ada orang pintar kerja tapi nggak punya modal. Ada orang punya modal nggak pintar kerja atau nggak sempat. Nah, caranya ya kerja sama. Ente pintar kerja tapi tidak punya modal, ini tidak kasih modal. Anak punya modal tapi tidak sempat. Ini uang ini ente dagangkan. Nanti hasilnya kita bagi dua. Ente 60%, anak 40% misalnya. Itu kirot. Nanti kita bahas itu, ada bab sendiri kirot. Sekarang kita tidak bahas itu. Bahas syirkah. Sama-sama punya modal ini. Itu. Ana sama Jelani misalnya. Jelani punya 50 juta, Ana punya 100 juta. Wes kerjasama aja. Dicampur uang itu, dibuat kulaan, udah dijual, udah kerjasama sudah. Kerjasama. Nah, nanti keuntungannya dibagi sesuai jumlah modalnya. Sesuai persentase modal. Punya Ana 100, punya ente 50, berarti 2:1. Nah, 2:1. Ana 2/3, dia sepertiga. Nanti keuntungannya yaitu keuntung misalnya 30 juta. Berarti 30 juta itu laba itu yang 20 juta milik Ana karena modalnya besar, yang 10 juta miliknya Jelani karena modalnya kecil. Nggak melihat, jadi keuntungan itu pembagiannya nanti ditentukan oleh modal, tidak ditentukan siapa yang giat kerja. Yang giat kerja, yang males-malesan, nggak ngefek. Laba ditentukan bukan dengan semangat atau malas kerja, tapi ditentukan dari jumlah modal. Ini namanya syirkah. Wasyirkah barokah. Syirkah itu barokah selama nggak khianat. Itu. Jadi dalam salah satu hadis qudsi Allah menjelaskan bahwa Allah itu akan membantu dua orang yang syirkah. Ana salisus syarikain. Itu. Artinya salisus syarikain akan membantu. Aku kata Allah akan membantu dua orang yang syirkah. Malam yakun ahaduhuma al-akhar. Selama tidak ada yang berkhianat. Kalau berkhianat tak bantu sudah. Kharajtu anhuma. Tidak tak bantu. Jadi antum kerja modal antum sendiri murni tanpa kerja sama orang lain itu kurang berkah. Ya bisa barokah kalau jujur barokah, tapi lebih berkah ketika kerja sama. Saya antum punya modal nggak? Ayo kita gabung aja wis. Daripada kerja sendiri. Asal digabung itu barokah. Barokah. Asal jangan ada yang khianat. Kalau sampai ada khianat, tidak dibantu sama Allah. Tapi yaitu orang kalau syirka itu jarang semuanya amanat itu, jarang. Biasanya ada aja yang khain itu ada. Di Quran itu bagaimana? Wa inna katsiran minal khulata'i la yabghi ba'dhum 'ala ba'din illa itu. Wa inna katsiran minal khulata' ayatnya. Al-khulata' itu. Ada di situ. Masya Allah ini ya. Itu. Kitab inti hafal Qur'annya. Wa inna katsiran minal khulata' la yabghi ba'dhum 'ala ba'din. Terusannya itu yang maksud bukan yang ini ya. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa qalilum mahum. Jarang ya, qalilun ma dikasih ma. Wa qalilum ma, sangat sedikit berarti. Ma-nya ini zaidah berfungsi taukid. Adabnya kalau Quran jangan dikatakan zaidah tapi silah itu. Wa qalilum mahum. Tapi jarang. Jadi wa inna katsiran minal khulata'i la yabghi ba'dhum 'ala ba'din. Kebanyakan orang yang khultah mencampurkan modalnya atau apa saja sudah syirkah itu rata-rata curang kepada yang lain kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Tapi jarang orang-orang kayak gitu itu jarang. Kalau nemu adda alaihi bin nawajid itu. Nah, dipertahankan betul-betul. Kenapa? Itu penyebab barokah itu. Nah, penyebab barokah. Jangan sampai ada yang khianat. Jangan sampai ada. Kalau khianat buyar biasanya, bangkrut semuanya.
itu bangkrut semuanya. Ini syirka. Jadi yang jelas syirka itu barokah secara umum gitu. Tapi ada beberapa orang-orang itu apa? Nasibnya urusan dunia itu tidak mujur. Ya memang orang dibenci sama Allah, harta dunia gak dikasih gitu. Ada kalanya enggak, orang pilihannya Allah. Jadi Allah tidak kepingin dia sibuk dunia. Jadi kalau kerja apa saja gagal. Kenapa? Minal mukhlasin itu orang-orang yang ingin murni untuk ibadah itu tidak usah kerja. Itu ada di kalangan Alwi itu kan banyak kan beberapa orang itu. Jadi sebagian orang itu gitu. Orang-orang yang apa? Sinya malsa itu. Sinya malsa, sinya gini seret, enggak ada giginya ya, enggak nyangkut, fulus enggak nyangkut di situ, lewat gitu aja. Sinuhum malsa ya. Jadi ini orang-orang pilihan Allah. Itu orang-orang pilihan Allah yang Allah enggak kepingin mereka itu sibuk urusan dunia. Wis ibadah tok wis. Itu min ahli tajrid, jangan min ahli asbab. Itu Allah menghendaki mereka seperti itu. Ini kalau usaha mesti gagal. Dikisahkan entah Habib siapa itu lupa di kalamnya Habib Alwi itu. Sebagiannya kan itu usaha sampai datang ke Indonesia gagal terus. Di Indonesia ada sayyid yang lain sukses. Waduh itu sukses kerjanya. Wis kerja sama ya sama anak punya modal ini. Kita kerja sama. Yang sukses gagal. Yang sukses jadi bangkrut ketularan ini. Wis ente tidak usah gabung-gabungan sama anak ya. Ente pembawa sial ini. Anak bangkrut itu. Nah, ini gara-gara pilihan. Jadi ada orang yang dibuat gagal terus segala urusannya gagal. Ya karena makhluk dibenci sama Allah. Allah tidak senang. Sampai urusan dunia gak dikasih, padahal dunia itu hina. Sebagian lagi ya kayak gitu itu. Orang pilihan kepingin Allah itu apa? Allah menghendaki dia untuk fokus ibadah, jangan urusan lain. Jadi kalau kerja urusan ibadah itu digagalkan. Gitu, digagalkan. Jadi akhirat aja inti itu ya. Nggak usah dunia sudah. Kalau untuk makan insya Allah ada. Tapi untuk lebih wis ibadah aja ya. Itu biar tidak sibuk dunia ada kayak gitu itu. Bukan karena dibenci oleh Allah, justru karena dicintai oleh Allah. Ya macam-macam kayak doa nggak diijabahi itu loh. Doa nggak langsung diijabahi. Ini macam-macam. Ada kalanya saking dibencinya oleh Allah, doa langsung mustajab. Allah saking bencinya, kenapa? Nggak seneng dengar dia doa itu suaranya tuh blenger ya. Jadi dah ya Allah, anak minta ini ya Allah, pen, ojo dungo manis. Jadi apa? Allah langsung perintahkan malaikat, kasihin malaikat. Kenapa? Anak tidak suka dengar suaranya dia itu. Tidak suka sama, benci sama suaranya dia. Doa langsung mustajab. Ada yang saking dicintainya oleh Allah. Jadi doa apapun langsung dikasih. Kayak Habib Soleh Tanggul ya, doa apa aja langsung. Bahkan sebagian doanya itu ya orang minta doa beliau itu ya aneh-aneh. Sebagian putranya itu apa? Main layang-layang kalah tok. Minta doa pada Nabi. Saya ini main layang-layang kalah terus. Doakan supaya menang. Ya wis tak doa. Sejak itu tidak pernah kalah. Ya, menang terus. Habib Soleh itu doanya kalbar itu. Mengalahkan secepat kilat, malah ngalah-ngalahi kilat ya. Itu cepat. Nah, beliau ditanya, Habib antum kalau doa kok langsung mustajab, apa resepnya? Ya kalau Allah nyuruh anak selalu anak dengarkan. Anak kalau minta apa-apa ya langsung didengarkan oleh Allah. Apapun perintah Allah tak laksanakan. Apapun larangan Allah tak tinggalkan. Jadi anak minta yang langsung didengarkan. Dan saya selalu mendengarkan omongannya Robbi, ya Robbi selalu mendengarkan omongan anak. Itu. Jadi ada orang mustajab itu saking dicintainya atau saking dibencinya. Enggak diijabahi juga sama. Orang doa tidak pernah diijabahi, tidak diijabahi oleh Allah. Ada karena dibenci oleh Allah, makanannya haram, minumannya haram, ya itu doa terus jungkir balik, tapi semuanya haram. Anna yustajabalu, itu dari bagaimana bisa diijabahi? Semuanya haram, pakaiannya haram, makanannya haram, minumannya haram. Ketika kecil sudah dicekoki barang haram sama orang tuanya, bisa diijabahi dari mana? Seperti di hadis arba'in itu ya. Itu enggak bisa gimana? Ini ada yang model kayak gitu. Ada, saking dicintainya oleh Allah, kalau doa enggak langsung dijabahi, lama ijabahnya. Atau disiapkan di akhirat nanti. Kenapa?
Allah cinta, senang dengar suaranya dia. Nanti lah diijabahi, tidak doa lagi nanti ya. Karena diijabahi nanti gak doa. Udah biarkan sering tambah sering doa, senang dengarkan suaranya dia. Itu ada kayak gitu. Nah terus ya apa? Ya udah, itu yang jelas kita selalu husnudzon kepada ketetapan Allah, tapi jangan husnudzon pada nafsu. Waduh kok dari ijabah ini, kayaknya anak dicintai sama Allah ini. Husnudzon sama nafsu itu ya. Dicintai anak sama Allah ya, doa ada dikabul-kabulkan. Allah senang dengan suara anak ini. Kita harus ittihamun nafas, aduh kebanyakan maksiat anak ini. Makan anak-anak mungkin suudzon pada nafsunya, tapi husnudzon pada Allah. Loh, apa ndak taruh? Ndak taruh. Ya apa ndak taruh? Iya, ini berarti Allah tidak ngasih anak ini, Allah kepingin anak memperbaiki diri. Nah, itu husnudzon pada Allah. Jadi nggak ngasih bukan karena Allah ghadab, justru Allah cinta. Cintanya bukan karena ya tadi itu. Loh, anak banyak maksiat, kalau Allah cinta ya. Saya banyak maksiat, tapi saya husnudzon Allah cinta pada saya. Makanya minta gak dikasih. Kenapa? Allah ingin saya berubah biar mustajab lah begitu. Jadi husnudzon pada Allah di sisi yang sama, suudzon pada nafas. Jangan kebalik, suudzon pada Allah, husnudzon pada nafas. Gak dikasih-kasih sama Allah ini. Husnudzon pada nafas, anak dicintai sama Allah berarti ini minal muqarrabin. Makanya Allah senang dengar doa dikasih-kasih ya. Itu. Kemudian tak berusaha merubah diri. Ya, ini tandanya dia husnudzon pada nafas itu, bukan husnudzon pada Allah. Kalau husnudzon pada Allah, dia memperbaiki diri. Kenapa? Dia tidak husnudzon pada nafas. Tapi kalau kayak gitu mirip loh, tipis bedanya ya. Sama, ini Allah cinta pada anak, makanya doa nggak diijabahi. Ini husnudzon pada nafas apa pada Allah? Tergantung, lihat kelakuannya. Allah cinta sama anak ini, doa nggak diijabahi. Cinta gimana maksudnya? Iya, anak ini banyak maksiat, doa nggak dikasih biar anak berubah. Ini husnudzon pada Allah, ngerubah kelakuannya. Tapi Allah cinta sama anak ini, doa nggak dikasih. Loh, kok bisa? Iya, Allah senang mendengar doa anak. Misalnya doa terus, tidak ada upaya ngerubah diri menjadi lebih baik. Berarti ini husnudzon pada nafas, bukan pada Allah. Udah ala kulli hal. Jadi kita keluar akhirnya ya. Itu asyarikah. Balik ke syarikah. Jadi syarikah itu gambarannya jelas ya. Jadi saya punya uang 100 juta, Jailani punya 50 juta, dicampur kerja bareng. Anak saja yang jalankan atau inti saja yang jalankan, yang jelas sama-sama mengeluarkan modal. Keuntungan dibagi sesuai persentase modal. Karena inti 50, anak 100. Nah, 100 ini kan 2 kali lipatnya 50, berarti 50 hitungannya 1, 100-nya 2 banding 1, sepertiga 2/3. Nanti kalau untung 30 juta misalnya, ya 10 juta inti, 20 juta anak. Nah, begitu. Ini syarikah. Syarikah itu akdun yaqtadi subutal haq fi syai'in lisnaini fa aksar ala jihati syuyu. Akad yang menyebabkan, jadi ada akad yang menyebabkan tetapnya hak pada satu perkara untuk 2 orang atau lebih. Tetapnya ala jihati syuyu. Kemarin antum sudah sering kali mendengar istilah musya kebalikan dari muayyan. Kalau ini kitab ana, itu kitabnya Jailani. Ini muayyan, ini kitab ana, muayyan. Itu kitabnya Jailani, muayyan. Tapi kalau urunan, Jailani 100.000, ana 100.000. Beli kitab harganya 200.000, datang ke toko beli dengan uang tadi itu. Nah, maka kitab ini mustarok antara ana sama Jailani. Mana yang punyanya ana, mana yang punyanya Jailani? Enggak muayyan. Setiap lembarnya ada haknya Jailani, ada haknya ana. Setiap lembarnya. Ini namanya syuyu. Lah akad syirkah itu akad yang menyebabkan apa? Hak pada suatu perkara untuk 2 orang atau lebih. Syirkah harus 2 orang, bisa 3, bisa 10, bisa 300, bisa. Itu koperasi ya. Itu akad yang menyebabkan tetapnya hak pada perkara. Tetap untuk siapa? Untuk 2 orang atau lebih. Tetapnya ala jihatish syuyu, tidak muayyan. Jadi semua harta yang tercampur itu ada hak setiap orang, misalnya 3, ya 3 orang. Jadi setiap perkara yang ada di situ merupakan hak 3 orang. Nah, ini syarikah. Tadi kalimat akad.
Yang namanya akad dari kemarin kita sering mendengar kalimat akad. Akad itu berarti ada ijab dan qabul. Dalam syarikah enggak, bukan begitu. Makanya catatan kakinya di bawah, al murad bil aqdi huna al lafdzul musy'iru bil idni. Lafaz yang menunjukkan izin. Au nafsul idni fi badisar, atau ya izinnya itu sendiri akad. Nah, jadi fa fi tasmiyatihi aqdan musamahatun, disebut akad ini terdapat musamahah. Nah, jadi bukan hakikah lah ya. Nah, jadi untuk disebut akad ini sebenarnya kurang pas. Kenapa? Li adam istimaliha ala ijab wa qabul, karena tidak ada ijab dan qabul. Kita lihat nanti di suratus syarikah itu, nanti kita lihat tidak ada ijab qabul. Hanya ada kalimat yang menunjukkan masing-masing ngasih izin. Jadi hanya ada kalimat yang menunjukkan izin untuk tasarruf. Tidak ada ijab, tidak ada qabul. Makanya disebut akad di sini itu musamahah. Itu. Arkanus syarikati khamsatun, akidani wa malani wa sighah. Rukunnya syarikah ada 5. Pertama akiden, 2 orang, bisa lebih. Wa malani, 2 harta, kalau orangnya 2. Kalau orangnya 3 ya 3. Kalau orangnya 5 ya 5. Wasighah dan segot. Segot dihitung 1 di sini. Makanya 5. Segotnya dihitung 1. Kenapa? Tidak ada ijab dan qabul. Nah, itu contoh catatan kaki di bawah. Al murad biha bisighah majmu'u qaulihi. Gabungan dari omongan ishtarakna wa adzinna fit tasarruf. Yaitu contohnya syarikah. Jadi anak punya uang 100 juta, Jailani punya uang 100 juta, dicampur jadi 1 sampai tidak bisa dibedakan mana uangnya anak, mana uangnya Jailani. Habis itu ngomong, masing-masing ngomong, Jailani ngomong, anak ngomong. Ngomong apa? Ishtarakna wa adzinna fit tasarruf. Kita melakukan syirkah dan kita masing-masing mengizini untuk tasarruf. Ya. Ini tidak ada ijab dan qabul. Nah, ini siqat. Syartu akidai syarikah, syarat akiden dalam syarikah. Akiden kalau 2 bisa lebih. Syaratnya akiden dalam syarikah itu ahliyatut taukil wat tawakkul in tasarrafa. Harus punya keahlian, artinya memenuhi syarat. Untuk taukil, mewakilkan. Wat tawakkul, menjadi wakil. Tawakul menjadi wakil, taukil mewakilkan pada orang lain. Kalau sama-sama tasarruf, in tasarrafa. Kalau sama-sama tasarruf. Tadi di awal sudah tak jelaskan. Dalam akad syarikah bisa dua-duanya kerja, bisa satu yang kerja. Tasarruf. Ya, tasarruf kerja. Ya kulak jualan itu namanya tasarruf nyewakan lah itu tasarruf tijarah. Nah, kalau dua-duanya tasarruf, kalau dua-duanya kerja, maka masing-masing harus punya syarat sah menjadi wakil dan sah untuk mewakilkan. Apa syaratnya wakil? Apa syaratnya orang yang mewakilkan? Nanti setelah bab syarikah kita akan belajar bab wakalah. Besok insya Allah ya, besok kita akan masuk bab wakalah setelah syarikah. Intinya gitu aja dulu, antum paham bahwa kalau dua-duanya kerja, dua-duanya tasarruf, 2 orang yang syirka ini yang punya modal, anak sama Jailani sama-sama kerja, tidak hanya mengeluarkan modal, tapi anak mengeluarkan modal dan kerja, Jailani mengeluarkan modal dan kerja, maka masing-masing anak harus memenuhi syarat mewakilkan, jadi mewakil, dan harus memenuhi syarat jadi wakil. Jailani juga begitu. Ini syaratnya. Wa illa, bukan wa idan. Antum waidan ya? Itu. Murah tak harganya? Kok keliru? wa illa ya, yang mahal justru keliru tuh tulisnya. Tidak maksum, meskipun mahal tidak maksum. Wa illa, bukan waidan, wa illa. Tapi kalau nggak sama-sama tasarruf, satu tok yang tasarruf, ana bawa modal, Jailani bawa modal, dicampur. Yang kerja Jailani, ana nunggu modal tok, nunggu laba tok is. Mengeluarkan modal tidak ikut kerja. Sama-sama mengeluarkan modal, Jailani bawa modal, ana bawa modal. Cuman yang kerja Jailani, ana tidak ikut-ikut. Nah, wa illa berarti wa illam yatasarrafa, tidak tasarruf dua-duanya, hanya satu yang tasarruf, Jailani tasarruf, ana enggak tasarruf, maka fat tawakkul fil mutasarrif wa taukil faqat fi ghairihi ay ghairil mutasarrif.
Kalau tidak sama-sama kerja, untuk al-mutasarrif, orang yang tasarruf, yang kerja harus memenuhi syarat tawakul, harus punya ahliyatut tawakul, memenuhi syarat jadi wakil. Tawakul itu jadi wakil, harus memenuhi syarat jadi wakil. Wa taukil faqat fi ghairihi, ghairil mutasarrif. Yang enggak tasarruf ana, yang enggak tasarruf diem dong nunggu laba. Harus memenuhi syarat taukil, memenuhi syarat, memiliki ahliyatut taukil. Orang yang memenuhi syarat untuk mewakilkan, artinya memenuhi syarat jadi muwakil. Apa syaratnya wakil, apa syaratnya muwakil, nanti di bab wakala. Wadah di sini sudah. Syurutu malayus syarikah, syarat malnya. Tadi kan sama-sama bawa malen, dua harta. Anak bawa modal, Jelani bawa modal. Syarat malnya ini apa? Arbaatun, ada 4. Pertama, ittifaquhuma jinsan wasifatan, harus sama. Kedua mal harus sama. Sama apa? Jenis dan sifatnya. Jenis dan sifatnya. Kalau uang ana rupiah, Jelani juga rupiah. Nggak boleh ana rupiah, Jelani dolar. Nggak bisa campur. Tetap bisa dibedakan, harta diaduk jadi satu, tetap kelihatan ini hartanya Jelani, ini hartanya Ana. Padahal akad syariah itu tadi sudah diterangkan di awal, akad yang menyebabkan syuyu itu terjadi ketika nggak bisa dibedakan. Nah, kalau bisa dibedakan ya tidak bisa syuyu, ya harus sama jenis dan sifatnya. Kalau seperti dinar tadi, sifat itu seperti jayyid dan rodi. Kemudian mukassar sama sahih, nah, kayak gitu itu harus sama jenisnya. Kemudian wahtilatuhuma, harus campur. Itu harus campur dua-duanya ini. Ukurnya campur itu di bawah catatan kaki, ai khaltuhuma ba'dihima bi ba'din. Masing-masing harus dicampur. Kapan nyampurnya? Qoblal akdi. Akad itu tadi omongan apa? Ishtarokna wa adzinna fit tasarruf. Ini akadnya. Lah, nyampurnya sebelum ngomong. Jadi ente bawa modal fadol. Ente uang ente 50 juta. Ratusan ribu semua, fadol. Punya anak 100 juta, ratusan ribu semua. Campur jadi satu, diaduk sampai gak bisa dibedakan mana yang punya ente, yang punya anak. Setelah itu baru ngomong ishtarokna wa adzinna fit tasarruf. Ukurannya nyampur bihaitsu la yatamayyazani. Sekiranya dua-duanya itu nggak bisa dibedakan. Wadah. Ini syarat yang kedua. Yang ketiga, wal idnu fit tasarrufi fihi ma fil malen liman yatasarraf. Harus ada izin bertasarruf pada dua harta. Izin pada siapa? Izin kepada orang yang tasarruf. Kembali ke penjelasan tadi, bahwa dalam akad syarikah bisa dua-duanya kerja, bisa satu yang kerja. Kalau dua-duanya kerja, ya masing-masing harus ngasih izin. Anak izini ente untuk tasarruf, antum juga ngomong ke anak izini ente untuk tasarruf, begitu. Ya tadi itu contohnya ishtarokna wa adzinna. Kami mengidini, artinya antum ngidini anak ngidini antum. Paham? Itu jadi harus ada izin untuk bertasarruf, untuk menjalankan uang itu, kulaan, jualan, nyewakan. Ya, harus ada izin menjalankan uang itu dua-duanya kepada orang yang bertasarruf. Kalau yang tasarruf satu, ya misalnya anak enggak tasarruf, antum yang tasarruf. Ya antum enggak usah ngomong ke anak ngidini antum untuk tasarruf. Enggak, anak tok yang ngomong, ya anak izin ente untuk tasarruf, begitu. Syarat keempat, wa kaunur ribhi wal khusran ala qadrihima ay qadril malen. Laba ribih, khusran kerugian itu ditentukan sesuai kadar atau jumlah modalnya. Jadi Bu, laba dan kerugian, keuntungan dan kerugian ditentukan oleh modal. Tidak boleh ditentukan dengan yang lain. Ditentukan siapa yang semangat, siapa yang males, siapa yang kerja, siapa yang enggak boleh. Kalau modalnya sama, berarti keuntungannya harus sama. Kalau modalnya beda, keuntungannya harus beda. Oh enggak, ini anak 100 juta, Jelani 50 juta, tapi labanya dibagi dua. Kenapa? Karena anak nganggur, Jelani kerja, enggak bisa. Tidak ngefek itu, tidak berpengaruh pada keuntungan. Itu. Yang jelas laba ditentukan oleh kadarnya modal. Itu, oleh kadar modal. Ini syarat yang keempat.
Sebelum kita ke pembahasan setelahnya itu tadi syaratnya ittifaquhuma jinsan wasifatan. Tidak ada ittifaq qadrannya. Jumlah modal apa harus sama? Tidak, karena keuntungan dan kerugian ditentukan oleh jumlah modal. Makanya tidak ada qadron. Ittifaquhuma jinsan wasifatan. Tidak ada qadron. Memang nggak syarat. Itu memang nggak syarat. Udah, ini syaratnya. Dari syarat tadi itu harus ikhtilat. Ukurannya ikhtilat tadi bihaitsu la yatamayyazani. Sekiranya nggak bisa dibedakan. Itu ukurannya. Berarti kalau modal mobil dengan mobil nggak bisa. Anak jualan mobil, Jelani punya jualan mobil juga, punya showroom masing-masing, jualan mobil bekas. Jelani punya tempat jualan di Kalimantan, anak di Pasuruan. Wis kerjasama wis. Kita jadikan satu usaha kita ini. Mobilnya campur. Bisa. Tetap bisa dibedakan ya. Oh ini mobilnya Jelani, ini mobilnya anak, nggak bisa. Jadi intinya balik ke dulu penjelasan. Barang itu dibagi ada misli, ada mutakawam. Yang bisa dijadikan modal syarikah itu barang misli. Kenapa? Itu yang ketika dicampur bisa menyatu, nggak bisa dibedakan. Beras, modalnya nggak harus uang. Syarikah itu modalnya nggak harus uang. Bisa beras misalnya. Ente bawa beras 1 ton, anak bawa beras 1 ton. Wes dagang bareng, campur jadi satu gitu. Dibukai semua, dicampur jadi satu. Sampai nggak bisa dibedakan mana beras anak, mana beras ente. Bisa syarikah. Misli apa kemarin? Ma hasarahu kailun aw waznun wa jazas salamu fi. Hafalkan hal-hal kayak gini nih penting sekali dalam muamalah. Hal-hal kayak gitu tuh harusnya antum dicatat di buku khusus, buku kecil. Di samping ada buku catatan kayak gitu, ada buku kecil untuk hal-hal yang harus dihafalkan. Itu. Misli itu apa? Ma hasarahu kailun aw waznun wa jazas salamu fihi. Kemarin sudah terangkan. Barang yang untuk mengetahui itu menggunakan takaran atau timbangan dan memenuhi syarat untuk diakad salam. Nah, ini namanya barang misli. Barang misli. Untuk mengetahui kadarnya itu dengan takaran atau timbangan. Kalau mobil kan bukan ditimbang, bukan ditakar. Ya, bukan takar. Beras, jagung, kedelai, kacang hijau, kayak gitu. Dinar, dirham ya. Itu barang misli. Uang. Misli apa mutakawim? Ditakar, ditimbang. Pernah tak tanyakan pada Syekh Muhammad Ali Al-Khatib hafidhahullah. Itu beliau mengatakan uang kertas itu hakikatnya mutakawam tapi fi hukmil misli. Pemahaman beliau begitu. Jadi bisa digunakan modal syarikah bisa. Kenapa? Hukumnya hukum misli. Ana pernah nanya waktu itu sama beliau langsung. Kata beliau itu mutakawam tapi fi hukmil misli. Nah, jadi yang bisa dijadikan modal barang misli ini. Kenapa? Barang misli itu ketika dicampur bisa layatamayaz. Ya, tidak terbedakan. Tapi kalau barang mutakawam nggak bisa. HP, anak bawa HP 10, ente bawa HP 10, tetap bisa dibedakan ya. Tetap bisa dibedakan, nah, tetap. Nah, karena itu nggak bisa. Jadi syarikah dengan modal barang mutakawam itu tidak bisa. Tapi ada hilahnya. Apa? Dijadikan musya. Ya. Nah, catatan kaki kita sebelum itu habis itu selesai sudah. Balik ke syarat tadi itu, syurutu malayi syarikah. Syurutu malayi syarikah arba'atun. Syaratnya ada 4. Dari 4 syarat sudah kita baca kan tadi kan ya. Harus ikhtilat diantaranya. Catatan kakinya di bawah. Wa yufhamu minha, dari 4 syarat ini bisa dipaham. Ada musihah fil mutakawwamat. Berarti akad syarikah modalnya barang mutakawam itu tidak sah. Bisa kita paham dari 4 syarat itu. Aslinya bagaimana? Wa huwa kadzalik. Itu. Wa huwa kadzalik artinya yang benar ya memang begitu. Itu artinya wa huwa kadzalik ya. Yang benar ya begitu.
Jadi barang mutakawam tidak sah dijadikan modal syarikah. Kenapa? Idla yumkinul khaltu, karena tidak bisa di khaltu, nggak bisa dicampur. Tetap hatta dicampur ya tetap berbeda. Kok bisa? Idla yumkinul khaltu fiha, tidak bisa dicampur. Alasannya li'annaha a'yanun mutamayyizah, karena barang mutakawam itu benda-benda yang berbeda, benda-benda yang berbeda, tidak bisa campur. Ini yang pertama. Terus kita lompati wahina idin qad yadlafu malu ahadihima aw yanqus fala yumkinu qismatul akhar minhuma. Naam. Itu. Tasihhu fil mutaqawwam al musya. Sah modal syarikah barang mutakawam tapi yang musya. Kenapa kalau musya? Li'annaha aqwa minal misli idza ikhtalat. Karena barang musya lebih kuat daripada misli yang dicampur. Itu. Li'anna kullu juz'in mushtarak. Jadi caranya barang mutakawam kalau kepingin dijadikan modal syarikah harus dijadikan musya. Imma memang sudah musya atau dihelah biar jadi musya. Yang asli musya ya apa? Kayak dua orang, Jailani sama Irfan, saudara misalnya, kakak adik. Jailani sama Irfan misalnya saudara kakak adik, dapat warisan. Selama belum dibagi, warisan ini musya, milik antum berdua. Kitab misalnya, milik antum berdua ini. Yang mana miliknya Irfan, yang mana miliknya Jailani? Ya belum dibagi. Musya, setiap lembar dari kitab ini apa? Ada hak berdua. Kalau rumah, setiap juz dari rumah itu hak berdua. Kalau tanah, setiap juz dari tanah itu ada hak berdua. Ini jadikan modal syarikah, bisa itu. Modalnya barang mutakawam. Misalnya antum berdua dapat warisan sawah sangat lebar. Musya kan itu kan ya. Jadikan modal syarikah. Jadi modal syarikah wis. Ayo kita berdua saling ngidini untuk tasarruf. Ya khair, bisa. Habis itu kulaan pakaian, kulaan sarung, kulaan macam-macam ke toko besar, ke pasar besar untuk memenuhi isi toko ya. Bayarnya bayar tanah tadi, bisa. Mutakawam yang musya. Asli musya memang hasil warisan atau dulu belinya bareng urunan atau dikasih orang hibah untuk antum berdua. Ini sawah ini tak hibahkan ke antum berdua. Musya. Ini bisa dijadikan modal syarikah. Jadi aslinya modal syarikah itu harus barang misli. Bisa barang mutakawam kalau aslinya musya atau dihelah biar jadi musya. Catatan kaki di bawah. Yang catatan kakinya waqtilatuhuma tadi dulu. Waqtilatuhuma kan di situ ay khaltuhuma ba'dihima bi ba'din qabla al-aqti bi haitsu la yatamayyazani. Waqad alimta, dari penjelasan barusan antum sudah paham anna mahalla hadzal syarti in akhraja malaini wa aqada. Dicampur biar ndak bisa dibedakan itu kalau ana bawa uang 100 juta, Jailani bawa uang 100 juta, kemudian melakukan akad, dicampur dulu baru akad. Ini kalau dua-duanya bawa modal, kemudian akad. Ini fa'in malaka mustarokan. Kalau tidak seperti itu, tapi memiliki barang mustarok, yaitu tadi Jailani sama Irfan memiliki, dua-duanya ini memiliki barang mustarok. Mimma tasihhu fihi syarikatu aula. Baik barang itu aslinya bisa dijadikan modal syarikah atau enggak. Contohnya kalau urut, ada arat, ada apa kebalikannya? Naket itu emas dan perak. Arat itu seperti kitab, HP, rumah, sawah, itu arat. Ini aslinya tidak bisa syarikah, tapi mustarok. Kok bisa mustarok? Biirsin, dapat warisan dua-duanya ini. Au syira'in, atau beli urunan. Au ghairihima, dapat hibah. Wa adzina kullun minhuma lil akhar fi tijarah, masing-masing ngasih izin ke yang lain untuk tijarah. Ayo wis Jailani sama Irfan kita sepakat. Ayo kita dagang bareng wis. Modalnya apa? Sawah itu wis kita kulaan, nanti bayarnya pakai sawah itu sudah ya. Atau bayarnya pakai mobil ini. Tammatis syarikah. Ya udah, jadi syarikahnya. Nah, ini kalau memang sudah musya. Kalau belum musya ya dimusyakan. Jailani punya mobil Innova, Irfan punya mobil Pajero, kepingin syarikah. Kalau modal mobil ya nggak bisa, modal mobil nggak bisa. Kenapa? Nggak bisa, hatta antum apa dicampur jadi satu ya tetap kelihatan bedanya.
Caranya dimusyakkan. Wal hilatu wa minal hilah fi syarika fil mutaqawwamat. Mutaqawwam atau mutaqawwim. Helah, cara rekayasa biar bisa syarikah, modalnya mutaqawwim. Ayyabi'a ahaduhuma ba'du ardihi bi ba'di ardil akhar kanisfin binisfin. Ya masing-masing jual separuh mobilnya dengan separuh mobil temannya. Ya tadi Jailani punya mobil Innova, Irfan punya mobil Pajero. Ndak musyak kan ya? Muayyan, masing-masing muayyan. Caranya dimusyakkan. Ya apa cara menjadikan musyak? Mobil ente Irfan Pajero separuhnya tak beli dengan separuh Innovana. Setuju? Ya khair, setuju. Maka separuh Innova miliknya Jailani, separuhnya miliknya Irfan. Separuh Pajero miliknya Irfan, separuhnya milik Jailani. Separuh yang mana? Depan, belakang, samping, kanan atau kiri? Enggak musyak ya. Itu hatta belnya musyak miliknya Irfan dan Jailani, rodanya miliknya Irfan dan Jailani, hatta tutupnya angin ban itu milik berdua musyak lah. Ini musyak. Setelah musyak bisa jadi modal syarikah. Paham ya? Cara memusyakkan barang yang enggak musyak yaitu tadi dijual separuh dengan separuh, tidak harus separuh, sepertiga dengan 2/3 bisa itu. Caranya itu kanisfin binisfin au sulusin bisulusain. Setelah musyak baru summa ya'danu lahu ba'da taqabud wa ghairihi mimma syurita fil bai' fi tasarrufi fihi. Udah wadih. Kita lompat ke pembahasan setelahnya. Syartu sighati syarikah, syarat sighotnya syarikah. Antusy'ira, syaratnya sighot antusy'ira, menunjukkan bil idzni fit tasarruf liman yatasarraf. Harus ada lafaz, sighotnya syarikah itu harus ada lafaz yang menunjukkan izin untuk tasarruf. Ya tadi itu ishtarakna wa adzinna fit tasarruf. Lafaz wa adzinna fit tasarruf ini adalah lafaz yang menunjukkan adanya izin untuk tasarruf. Jadi enggak cukup ishtarakna, enggak cukup ya. Ishtaraknya saja enggak cukup. Kenapa? Itu enggak menunjukkan izin. Jadi harus wa adzinna fit tasarruf. Suratus syarikah. Ayatnya Zaidun bimiati dinar, anak datang bawa 100 juta. Wa amrun bimisliha, Jailani bawa sama 100 juta. Ini sama-sama bawa. Kalau sama-sama bawa maka tadi caranya dicampur. Kalau misli ya dicampur jadi satu. Setelah summa yakhlitu, campur dulu. Setelah campur summa yaqula, dua-duanya ngomong ishtarakna wa adzinna fit tasarruf, kita syarikah dan kita masing-masing mengidini untuk tasarruf. Wallahu alam. Al-Fatihah.